Amin Rais, tolong stop bawa Tuhan dalam persoalan pembubaran FPI. Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Dibubarkan dan dilarangnya FPI di Indonesia secara resmi oleh pemerintah menuai reaksi negatif dari sebagian pihak. Tanpa pikir lama, pembaca pasti sudah tahu siapa mereka. Amin Rais adalah salah satu orang yang protes dan geram dengan pembubaran FPI. Saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi bangunan demokrasi kita. Kata Amin Rais dalam video di kanal YouTube-nya. FPI dibubarkan berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 6 menteri, yaitu Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Dalam SKB itu disebutkan bahwa FPI dibubarkan karena 35 anggotanya terlibat tindak pidana terorisme dan 29 diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sebanyak 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Mereka atau pemerintah langsung menyimpulkan tanpa babi bu, jangan dibantah. Kita gak boleh bantah bahwa 6 laskar FPI yang meninggal itu oleh mereka itu juga termasuk geng teroris, ucap Amin Rais. Sehingga jangan pernah diharapkan bahwa pemerintah Jokowi ini akan mengadakan pengadilan. Tidak perlu. Jadi tidak perlu ada pengadilan ya, karena mereka sudah menyimpulkan bahwa FPI teroris sudah selesai, katanya. Ini wanti-wanti saya kepada Pak Jokowi, bahwa ketika Fir'aun mengganas di Mesir, biadab sekali, ada seorang yang beriman mengingatkan, Fir'aun dan konco-konconya, kamu jangan biadab, jangan membunuh orang semau-maumu. Dan dia dikejar-kejar, kata Amin Rais. Jadi saudara Jokowi, saya tahu bahwa tidak minta lagi pengadilan HAM berat itu karena 6 laskar FPI itu sudah sejak semula di-frame sebagai teroris. Oleh karena itu, Anda gagal melampaui ujian berat, kata Amin Rais. Tapi urusan Anda Pak Jokowi dan teman-teman, juga Mahfud yang kemarin mengumumkan itu tentang pembubaran FPI. Hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah, kata Amin. Tolong, 3 tahun setelah ini, kalau masih berkuasa sampai akhir 2024, nanti Anda menoleh ke belakang. Ya Allah, kok dulu bisa begitu ya saya? Tapi sudah terlambat, tambahnya. Geli dengarnya, Bapak tua satu ini masih saja sok suci dan merasa paling benar. Amin Rais tak perlu bawa-bawa Tuhan dalam persoalan ini. Menjual agama untuk menarik simpati sudah tak laku lagi. Rakyat sudah cerdas menyikapi ini. Toh, tidak ada gejolak massal yang berarti. Artinya, sebagian besar rakyat Indonesia mendukung langkah pemerintah membubarkan FPI. Yang menolak dan protes adalah kelompok kecil yang memang terafiliasi dengan mereka. Harusnya Amin Rais yang bertobat dari nyinyirannya. Jangan sampai terlambat, menoleh ke belakang, ternyata kerjanya selama ini hanya meributkan langkah pemerintah secara membabi buta. Sudah terlambat, Pak. Tentu pembaca masih ingat bagaimana kelompok sebelah termasuk Amin Rais menjadi kelompok sok suci dan merasa didukung oleh Tuhan saat Pilpres 2019 lalu. Salah satunya emak-emak yang baca puisi sampai meminta Tuhan memenangkan mereka. Kalau tidak menang, dia khawatir tidak ada yang mau menyembahnya. Nyatanya, kalah juga. Tuhan kok diseret-seret ke dalam politik, entah di mana urat malu mereka. Justru Tuhan telah membuka mata banyak orang akan kelakuan Rizik dan FPI yang semena-mena, arogan, hingga berani menantang negara secara frontal. Kelompok kecil berani melawan negara. Ini entah FPI-nya yang bodoh atau tidak pernah ngaca selama berdiri. Kebenaran selalu akan menang. Dan saat ini, kita melihat kehancuran FPI akibat ulah mereka sendiri, yang selama ini selalu meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun lamanya. Semua ini terjadi pasti karena kehendak Tuhan juga. Jadi lucu kalau Amin Rais bawa-bawa Tuhan, salah mereka ini benar dan dizolimi. Pembubaran dan pelarangan FPI bukan menghabisi bangunan demokrasi, tapi menghabisi tukang pengacau yang berlindung di balik tameng agama, yang sifat aslinya adalah intoleran dan radikal. Ormas yang kerjanya hanya demo, ngerusuh, ngeributin urusan orang lain, persekusi dan intimidasi serta main ancam, layak dibubarkan dan diberantas. Justru kalau tidak diberantas, bakal merusak iklim demokrasi. Sweeping senak jidat, persekusi dan intimidasi membabi buta. Apakah itu termasuk demokrasi? Daripada komentar tak jelas, lebih baik Amin Rais pensiun saja. Bagaimana menurut Anda?
Impian Gus Dur dan Ahok soal FPI akhirnya dieksekusi Jokowi dengan brilian. Ditulis oleh Sardi di silwar.com. Berita mengenai pembubaran dan pelarangan FPI ini masih akan panas selama beberapa waktu ke depan. Tapi ini adalah kabar baik bagi kita. Anggap saja ini masa bahagia dan layak dirayakan dengan semangat pada awal tahun baru ini. Masyarakat banyak yang sudah menginginkan agar ormas ini dibubarkan atau ditumbas habis. Alasannya sudah sering membuat keresahan dan mengganggu kenyamanan. Tapi mimpi ini sering kali berakhir dengan kekecewaan karena tidak kunjung dibereskan, bahkan cenderung dibiarkan. Bukan hanya masyarakat yang ingin FPI dibubarkan, tercatat ada 2 orang yang lantang meneriakan pembubaran FPI ini. Salah satunya adalah Gus Dur. Pembubaran FPI ini adalah impian lama Gus Dur yang belum sempat direalisasikan pada waktu itu. Menurut Guntur Romli, Gus Dur sudah lama ingin FPI bubar. Pembubaran ini dia sebut juga sebagai momentum untuk mendoakan Gus Dur yang tepat 11 tahun lalu meninggal. Doa untuk Gus Dur yang sejak lama ingin FPI bubar, tepat 11 tahun lalu, 30 Desember beliau wafat. Tapi cita-cita dan perjuangan beliau terus kontekstual. Ila ruhi Gus Dur bi syafaati Rasulillah Al-Fatihah, kata Romli. Berdasarkan catatan pemberitaan detik.com, pembubaran FPI tidak menjadi prioritas Gus Dur saat menjadi Presiden Indonesia keempat. Padahal, Gus Dur mengaku sudah 15 tahun berjuang agar FPI dibubarkan. Ketika ditanya kenapa tidak membubarkan FPI saat menjadi Presiden, Gus Dur menjawab, "Orang kerjakan punya prioritas. Prioritas saya untuk menjaga Indonesia tetap satu, tidak terurai," kata Gus Dur. Dia mengaku sudah 15 tahun lebih meminta FPI dibubarkan, tapi tidak ada yang mendengarkannya. "Saya akan lebih berterima kasih lagi kalau FPI dibubarkan. Saya minta agar FPI dibubarkan. Kalau tidak, ya kita bubarkan sendiri. Memangnya hanya pemerintah yang bisa bertindak," katanya. Yang kedua adalah kalian pasti sudah bisa menebak, yaitu Ahok. Keinginan ini mencuat karena FPI bertindak anarkis saat melakukan unjuk rasa, yang berakhir dengan kericuhan yang terjadi saat FPI menggelar demonstrasi menentang Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Jokowi yang menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014 lalu. Prinsip saya, semua ormas yang berlaku anarkistis dan ingin mengubah undang-undang dan Pancasila harus dibubarkan, kata Ahok. Meski begitu, Ahok mengaku pembubaran FPI bukan perkara mudah. Alasannya FPI bukan organisasi resmi dan tak berizin. Mereka tak berizin, kami sedang mencari caranya, kata Ahok. Akan tetapi keinginan ini juga tidak terwujud, karena pada tahun 2016, dia tersangkut kasus penodaan agama yang membuatnya dibui selama 2 tahun. Dan juga lengser dari jabatannya karena kalah dalam Pilkada 2017. Sebenarnya, pembubaran FPI ini agak terlambat. Seharusnya dari dulu FPI ini dibumi hanguskan, petingginya ditindak tegas dan ditampar. Tapi kekecewaan selama bertahun-tahun dibayar pada tanggal 30 Desember 2020. FPI resmi dilarang dan tidak boleh beraktivitas apapun lagi. Dengan demikian, impian Gus Dur dan keinginan Ahok membubarkan FPI terwujud sudah. Keinginan ini dieksekusi dengan baik di masa kepemimpinan Jokowi pada periode kedua ini. Meski awalnya harus sedikit kesal dan ngamuk kenapa FPI ini masih saja dibiarkan. Saya anggap ini adalah bibit momentum yang ditanam pemerintah selama bertahun-tahun. Dan sekarang, waktunya memanen. Nanti saya jelaskan ini di artikel selanjutnya. Gus Dur, Ahok, Jokowi, 3 orang inilah yang patut diberikan acungan jempol. Gus Dur dan Ahok berani terang-terangan menantang FPI, tidak takut dengan ancaman, tidak gentar dengan ulah FPI. Tapi yang paling hebat itu Jokowi. Saya salut. Why? Jokowi tidak lantang menyuarakan pembubaran FPI secara frontal. Diam, kalem. Sampai-sampai saya sendiri beberapa kali kesal dengan beliau. Kenapa diam aja? Ternyata di balik itu, rencana sedang dimatangkan sebelum memberantas FPI. Tahu-tahu bubar. Saya tak menyangka akan resmi dilarang secepat itu. Tapi salut deh buat Pak Jokowi dan jajarannya. Strategi merebus kodok ternyata benar-benar diterapkan.
Akhir kata, perjuangan masih belum selesai. Pelarangan FPI tidak akan serta-merta menghilangkan radikalisme dan intoleransi begitu saja. Akan tetapi, ini adalah sinyal kuat dari pemerintah bahwa FPI bukan siapa-siapa. Levelnya kecil bagi negara. Bagaimana menurut Anda?